Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemanfaatan rapor pendidikan untuk perencanaan berbasis data di Kabupaten Jember adalah upaya sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Saya Hedi Siswanto, Bupati Jember, turut mendukung seluruh rangkaian kegiatan ini dengan harapan semoga seluruh program yang dilakukan bermanfaat untuk kemajuan dunia pendidikan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita ngomong-ngomong di kelas berapa Bu, kok unik, ada hiasannya, kayak apa, planet-planet kayak gitu, itu apa Bu sebetulnya yang dilakukan? Ini kelas 6A. Kelas 6A. Ya, ini kelas 6A. Meskipun kelas 6A ini belum mengimplementasikan kurikulum Merdeka, tapi paling tidak dapat imbas dari implementasi kurikulum Merdeka yang dilaksanakan oleh adik kelasnya di kelas 1 dan 4. Jadi anak-anak diberikan ruangan yang lebih nyaman, yang bersahabat, yang merupakan hasil dari karya mereka sendiri. Oh, jadi ini karya siswa ini? Ya, ini karya siswa, kolaborasi antara siswa. Dengan paguyuban kelas. Dengan wali murid, mereka mengkondisikan ruang kelas mereka agar mereka bisa nyaman belajar di kelasnya. Gitu. Oh, artinya semua kelas di sekolah ini seperti ini? Ada hiasan-hiasan gitu? Seperti itu. Iya, ada seperti itu. Jadi tentunya dengan tema yang berbeda. Menyesuaikan tema yang ada. Menyesuaikan tema. Kebetulan ini kelas 6, kemudian kok ada tema tentang tata surya, tentang antariksa, sehingga disesuaikan. Gitu. Tentunya di kelas lain sesuai dengan tema mereka. Perkenalkan, nama saya Sri Lasmini, SPD MMPD. Jabatan saya adalah Kepala Sekolah di SDN Kebonsari 4, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Perkenalkan, nama saya Imam Mustafa. Saya adalah guru kelas 4 di SDN Kebonsari 4. Saya di sini sudah mengajar kurang lebih selama 13 tahun. Di sekolah ini saya sejak 2018. Nah, dalam konteks penyusunan perencanaan pembelajaran, nah, sekolah ini apakah sudah menerapkan rapor pendidikan belum? Sudah. Kita sejak 2022 sudah mempelajari dan menjadikan rapor pendidikan sebagai dasar untuk melakukan untuk menentukan kebijakan ke depan. Kita berdasarkan rapor pendidikan. Sebelumnya kan sejak 2022 rapor pendidikan ada. Nah, sebelum itu kita biasa mengenal rapor mutu dulu. Nah, sejak ada rapor pendidikan dan itu menjadi satu hal yang baru, itu menjadi sesuatu yang menarik buat saya. Kebetulan pada saat itu ada pengawas sekolah saya yang juga tertarik untuk itu, dan kami sepakat untuk sama-sama belajar, mempelajari seperti apa sih rapor pendidikan, kemudian apa bedanya dengan rapor mutu di tahun-tahun sebelumnya, begitu. Menarik buat saya begitu. Nah, kalau di sini mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana sekolah ini memanfaatkan platform rapor pendidikan. Untuk rapor pendidikan kan pertama kali muncul tahun 2022. Nah, begitu diluncurkan rapor pendidikan, kebetulan Ibu Kepala Sekolah memandatkan kepada saya untuk mengakses rapor pendidikan. Begitu saya akses, kemudian saya pelajari, saya unduh, dan saya sampaikan kepada Kepala Sekolah untuk kami diskusikan. Kami evaluasi, kami refleksikan apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan dengan Kepala Sekolah. Selanjutnya Kepala Sekolah menyampaikan kepada
seluruh guru maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah untuk bersama-sama mempelajari dan merefleksikan melalui rapor pendidikan itu tadi. Dari situlah kami bisa menemukan kelemahan, kemudian menyusun rencana bersama teman-teman bagaimana cara memperbaiki kelemahan yang ada pada sekolah kami. Hingga muncullah beberapa kebijakan yang diputuskan oleh kepala sekolah melalui musyawarah tersebut dengan beberapa kegiatan. Artinya dalam penyusunan rencana terkait dengan kegiatan sekolah, rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil rapor ini, apakah semua guru, semua warga sekolah dilibatkan atau tidak? Iya, semua dilibatkan. Kita sampaikan apa kekurangan kita di penilaian raport yang sekarang ini seperti ini. Pak Imam ini karena yang lebih paham tentang raport pendidikan, maka Pak Imam yang menyampaikan langkah-langkah ini yang harus kita tempuh. Akhirnya kita bermusyawarah untuk menentukan langkah-langkah berikutnya untuk bisa merubah apa yang kurang, bisanya menjadi yang lebih baik lagi. Nah, kalau dari sisi rapor yang sudah diunduh dan dipelajari, apa sebetulnya yang menjadi persoalan di sekolah ini dan kemudian apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala itu? Untuk yang rapor pendidikan tahun 2022, karena ini mungkin baru pertama bagi sekolah kami, terdapat beberapa kekurangan di kemampuan literasi dan numerasi anak-anak, Pak. Sehingga itulah yang menjadi fokus kami di tahun 2022 untuk diperbaiki, begitu. Nah, karena kemampuan literasi dan numerasi, maka melalui musyawarah tadi diputuskan beberapa kegiatan-kegiatan baik di tingkat kelas maupun di tingkat sekolah keseluruhan. Untuk perencanaan berbasis data yang kami pahami adalah sebuah perencanaan yang didasarkan pada hasil rapor pendidikan tahun ini, sehingga rapor pendidikan ini benar-benar berfungsi sebagai salah satu alat untuk evaluasi kebijakan sekolah, sehingga ke depan bisa menjadi lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Dan ini bisa perencanaan berbasis data ini bisa langsung diterapkan pada arkas di sekolah tersebut, sehingga kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dialokasikan di dana BOS kemudian sudah sesuai dengan saran atau rekomendasi dari rapor pendidikan, sehingga ke depan menjadi lebih baik, lebih tepat sasaran begitu, Mas. Setiap kegiatan yang kita rencanakan di Arkas sudah sesuai dengan hasil rapor pendidikan di tahun itu. Nah, itu apa misalnya kalau literasinya itu kira-kira apa sih kendalanya, lalu apa yang dilakukan, pada numerasinya apa kendalanya, apa yang kemudian dibenahi dari situ? Kalau di literasi rata-rata karena memang kadang anak-anak ini yang pertama yang jelas kemauan untuk membaca masih rendah. Selain itu anak-anak kadang membaca tanpa memahami. Nah, itu yang kita tekankan. Yang pertama membangun minat membaca, kemudian yang kedua bagaimana anak-anak ini bisa memahami apa yang mereka baca. Menurut saya sangat penting sekali apabila kita merencanakan sesuatu tidak berdasarkan data, besar kemungkinan kegiatan yang akan kita lakukan ini tidak tepat sasaran. Tapi kalau kita merencanakan sesuatu berdasarkan data, berdasarkan raport pendidikan, maka kebijakan atau kegiatan sekolah ke depan bisa menjadi lebih tepat sasaran dan bisa menjadikan kualitas pendidikan di sekolah tersebut menjadi lebih baik. Untuk kegiatan konkret dalam rangka membenahi rapor pendidikan di sekolah kami, khususnya pada bidang literasi dan numerasi, kami mengadakan sebuah kegiatan
baik itu di tingkat kelas maupun secara keseluruhan di tingkat sekolah. Untuk di tingkat kelas, pada saat itu kami membuat sebuah pembiasaan di mana pada setiap awal pembelajaran anak-anak diberikan waktu 15 menit untuk melakukan kegiatan literasi. Misalkan apabila itu masih di kelas 1, 2, maka Bapak dan Ibu gurunya membacakan dongeng atau sebuah cerita. Kemudian siswa-siswinya menyimak begitu. Untuk di kelas yang sudah kelas atas seperti 4, 5, dan 6 bisa dengan anak-anak membaca cerita sesuai dengan minat dan kemauan mereka. Cerita apa itu? Kemudian nanti salah satu dari siswa diminta untuk menceritakan kepada teman-temannya. Untuk di tingkat sekolah di tahun 2022 kami melaksanakan kegiatan Festival Literasi SDN Kebonsari 4, begitu ya, Bu? Nah, artinya untuk terkait perbaikan dan pembenahan tersebut itu juga secara sistem juga nantinya teranggarkan di arkas sekolah ini. Betul. Itu apa saja misalnya dukungan penganggaran yang diberikan misalnya untuk membenahi itu? Untuk di kegiatan pembelajaran kami juga menganggarkan di arkas melalui pembelajaran berbasis proyek. Jadi kebutuhan akan pembelajaran berbasis proyek yang akan dilakukan di 1 tahun ke depan itu kita petakan di awal, kita anggarkan sehingga pada pelaksanaannya bisa terlaksana. Kalau bagi misalnya seringkali salah satu kendala dalam konteks pembelajaran itu adalah misalnya soal bagaimana gaya mengajar guru misalnya. Nah, apakah ada misalnya upaya dari sekolah untuk guru didorong untuk ikut pelatihan, untuk ikut kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi itu ada tidak, Bu? Selalu ada. Itu sudah dianggarkan di RKS dalam setiap tahun itu. Ada beberapa kali diklat yang dilaksanakan oleh dinas dan guru yang dikirim itu pun adalah untuk mengikuti perkembangan teknologi tentang kegiatan pembelajaran utamanya yang IKM kelas 1 dan kelas 4 yang sering seperti itu ya Mas ya. Dan tahun ini kita sudah mengirimkan berapa kali itu ya Mas? Untuk kelas 2 dan kelas 5 yang akan mulai tahun ajaran baru, mereka sudah mendapat bekal. Ya. Jadi untuk peningkatan kompetensi bagi guru kita selalu rutin melaksanakan, Pak. Termasuk pada tahun 2022 kemarin bagi guru kelas 1 dan kelas 4 kita mempersiapkan mereka untuk mengikuti diklat tentang implementasi kurikulum Merdeka. Begitupun juga di tahun 2023 ini kita juga sudah mengirimkan guru kelas 2 dan kelas 5 untuk mengikuti diklat. Dan ini berdasarkan pada hasil rapor pendidikan kami yang mana kami masih terbaca kurang dalam peningkatan kompetensi guru, sehingga kami selalu getol untuk melaksanakan itu. Ibu. Selain itu juga melaksanakan IHT di sekolah, jadi intern sekolah juga, yang saat itu dipandu oleh ibu guru kami yang sudah lulus di guru penggerak. Setelah itu baru diflorkan lagi di KKG. Begitu. Ya, selain di KKG juga di sekolah juga. Ibu Kepala Sekolah dan Pak Imam, tanggal 10 Mei 2023 kemarin atau kurang lebih 1 bulan yang lalu, Kemdikbudristek telah merilis rapor pendidikan yang terbaru, rapor pendidikan 2.0. Dan gimana pandangan atau kemudian sekolah melihat rapor pendidikan yang baru ini?
izin saya jawab Ya, lagi monggo, Ibu, untuk ya. kebetulan saya yang diberikan mandat oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mengunduh, kemudian mempelajari rapor pendidikan sejak tahun 2022 sampai saat ini. Apabila dibandingkan dari rapor pendidikan 2022 dengan yang saat ini, menurut saya yang 2023 ini lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk dibaca. Nah, kebetulan yang tahun ini lebih terintegrasi dengan perencanaan berbasis data. Kemudian kita juga lebih mudah bagaimana menganggarkan di Arkas begitu. Tapi kalau yang 2022 kemarin pada saat awal pertama kali muncul hanya rapor pendidikan saja, kemudian PBD baru muncul beberapa bulan berikutnya. Terus satu lagi untuk rapor yang 2023 ini, di sini disebutkan sumber datanya, sehingga kami ingin melakukan perbaikan itu bisa tepat sasaran. Misalkan di sini terbaca tentang tenaga kependidikan kami yang belum tersertifikasi, oh ternyata ambilnya dari data ini. Maka apabila ingin memperbaiki, begitu ada perubahan guru yang sertifikasi nambah, maka kita segera lakukan perbaikan data, baik di Dapodik, di Simbak KB, dan lain sebagainya. Begitu, itu jadi lebih memudahkan menurut saya untuk yang tahun 2023 ini. Untuk fasilitas benahi, itu juga sudah ada link yang mengarah ke PMM untuk yang 2023 ini. Sehingga ibaratnya ketika sudah ada analisis, diagnosa penyakit, apotiknya sudah ada, kita tinggal klik milih obatnya gitu kalau rapor pendidikan 2023 ini menurut saya. Ibu Kepala Sekolah, Bapak Imam, selaku guru, terima kasih. Jadi saya sudah belajar banyak banget ini dari SD Kebonsari 4, dan harapannya tentu adalah bahwa apa yang sudah dilakukan di sini, praktek baik yang sudah dilakukan bisa diteruskan, dan tentu kami berharap bahwa rapor pendidikan ini bisa menjadi satu alat untuk kemudian melakukan identifikasi, melakukan refleksi, maupun melakukan pembenahan bagi satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas mutu pembelajaran. Baik, terima kasih atas segala bantuannya, dan mohon maaf kalau kami merepotkan. Enggak, sama-sama. Terima kasih Mudah-mudahan juga. bermanfaat. Iya. Baik, ya, terima kasih. Kami mau izin undur diri dulu. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Imam. Pesan saya untuk para guru, teruslah berbuat, berkreatif untuk membangun segala macam upaya supaya apa yang sudah ada di lembaga ini bisa menjadi lebih bagus lagi, lebih menarik lagi, dan lebih maju lagi sampai SD Kebonsari 4 banyak dikenal orang. Teruslah berkarya, karya-karya kalian bisa membuat kami di sini tuh bangga akan semua yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Itu aja. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Unggul Sederajat. Saya dari Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi pagi ini mohon izin kami silaturahmi dan mungkin bisa jadi mengganggu aktivitas belajar, kegiatan belajar mengajar di SD Arjasa 1 ini. Nah, kalau di sekolah ini sendiri, SD Arjasa 1 sudah memanfaatkan rapor pendidikan belum, Bu? Sudah Pak, di sini saya itu membuat tim, jadi saya tidak sendiri Pak, ada tim
untuk rapor pendidikan ini, saya sebelum memberikan ke guru-guru, itu rapor pendidikan saya unduh dulu, saya bahas bersama dengan tim. Setelah itu setelah tahu kelemahan dan kelebihannya, baru saya rapatkan dengan guru-guru dan untuk melihat sampai mana rapor pendidikan kita, karena di sini ini untuk literasi juga numerasi itu juga masih ada yang kurang. Jadi untuk itu saya langsung menugaskan ke beberapa guru, terutama untuk guru yang sudah IKM, untuk segera melaksanakan dan memperbaikinya. Perkenalkan, saya Hairil Bahari, guru kelas 4. Peran saya dalam pemanfaatan rapor pendidikan adalah saya sebagai pengakses awal dari rapor pendidikan. Yang mana untuk mengakses rapor pendidikan di situ kita dapat info dari Dinas Pendidikan untuk melakukan pengecekan jika rapor pendidikannya sudah terbit. Dari Dinas Pendidikan itu nanti diteruskan pada ibu pengawas, dari ibu pengawas baru ke pihak sekolah, dari pihak sekolah lanjut ke saya selaku operator, kemudian saya mengakses rapor pendidikan. Itu apa Bu? Kira-kira apa refleksi dari atau identifikasi persoalan di di rapor pendidikan ini yang kemudian Ibu tindak lanjuti? Dari setelah kita membahas dari rapor pendidikan itu, kita menganalisis bahwa kemampuan literasi dan numerasi SD kami itu sangat minim, Pak. Jadi kita melakukan perbaikan di tahun ini di kemampuan literasi dan numerasinya. Untuk di kelas kami sendiri, saya sendiri, itu kegiatan literasinya setelah berdoa, jadi kurang lebih 15 menit anak-anak itu membaca buku dan ada kegiatan berbicaranya juga. Jadi kita singkat dengan gembira, kemampuan membaca dan berbicara. Setelah membaca, anak-anak itu salah satu berbicara untuk mengutarakan apa isi dari bacaan itu. Nah, untuk agar lebih menarik, ya buku itu kita anggarkan dari dana BOS. Nah, jadi anak-anak itu tertarik sekali untuk melakukan literasi setiap harinya. Malah kadang anak itu, Bu Guru, literasi dulu pakai buku itu, seperti itu anak-anak. Dan kalau untuk numerasinya, kami itu kemarin untuk metode pembelajarannya masih tradisional, jadi hanya ceramah seperti itu. Dan dengan menganalisis dari rapor pendidikan ini, kami menganalisis dan harus melakukan perbaikan, tidak hanya menonton sama metode pembelajaran seperti itu. Nah, perbaikannya gimana Bu untuk numerasi itu? Ya, kita melakukan pelatihan, mengikuti pelatihan, atau dengan melakukan refleksi di kelas dan mengakses platform Merdeka Belajar, karena di situ banyak sekali bukti nyata dari teman-teman guru se-Indonesia. Jadi kita tuh merasa terbantu dari situ, Pak. Kalau di ini belajar ke seperti komunitas belajar yang lain atau ke guru lain itu juga dilakukan nggak untuk meningkatkan itu? Kalau di sini sendiri karena kita dari kelas 1 sampai kelas 6 itu paralel, jadi komunitasnya kelas 1 sendiri, itu komunitas kecilnya. Komunitas kelas 1 sendiri, kelas 1A, kelas 1B, 1C itu belajar sendiri. Untuk komunitas lebih besarnya, kita itu ada kelompok kerja guru, Pak. Jadi itu disingkat KKG. Di situ kita belajar mengenai pelatihan-pelatihan, juga dari PMM itu kita belajar di sana juga. Jadi KKG itu wadah guru untuk melakukan perbaikan juga hasil dari sekolah-sekolah itu. Oke, nah
berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan untuk melakukan pembenahan ini gimana Bu? Dari literasi nggih Pak nggih. Boleh. Literasi itu ada pojok baca. Kita menyiapkan pojok baca dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita menyiapkan buku, membeli buku dari dana BOSP. Itu buku-buku yang menarik untuk anak-anak, buku bacaan kecil untuk anak-anak yang menarik sehingga mereka tertarik untuk selalu membaca. Dari segi numerisasi, pembiayaan untuk pelatihan-pelatihan kami wadahi, kami siapkan untuk pelatihan-pelatihan sehingga guru-guru seperti IKM, pelatihan IKM gitu Pak, terus pelatihan untuk guru yang bermutu sehingga dapat memperbaiki. Iya, memperbaiki. Satu lagi aspek yang cukup penting dalam konteks rapor pendidikan ini kan mengenai karakter. Iya. Nah, gimana Bu? Ibu mungkin bisa ceritakan karakter anak-anak di sekolah ini tuh seperti apa, bagaimana latar belakang dan lain sebagainya. Untuk karakter anak-anak di sini ini bermacam-macam Pak. Untuk karakter biar anak itu tidak salah. Misalnya dalam bergaul, sekarang karena musim perundungan, juga ada kadang-kadang ada seksual dan sebagainya itu Pak. Saya itu 1 bulan sekali mengundang dari Bapak Kapolsek, juga Bapak Dan Ramil, untuk menyampaikan dan penyuluhan ke anak-anak waktu upacara. Jadi seperti itu Pak. Artinya penyuluhannya itu dalam bentuk apa? Cerita apa atau seperti apa Bu? Di sana itu bercerita, biasanya waktu upacara itu bercerita, misalnya ada kenakalan yang begini, begitu, jadi seperti itu nggak boleh ditiru, nanti kalau ditiru nanti bisa membahayakan, seperti itu. Biasanya Bapak Kapolsek itu sering kesini mengasih penyuluhan seperti itu. Oke. Nah kalau dari sisi kebijakan internal misalnya yang di dalam kelas kayak gitu, itu penumbuhan karakternya seperti apa Ibu? Biasanya namanya anak-anak gitu Pak, biasanya ada yang usil, ada yang bertengkar. Itu biasanya saya melakukan bimbingan secara berdua dulu, anaknya itu kenapa, istilahnya kalau tuh bimbingan konseling gitu loh Pak. Jadi anak itu misalnya kadang ada masalah di rumah itu anak itu, jadi bisa cerita dulu dengan secara berdua dengan guru. Setelah itu baru kami biasanya kalau di kelas itu menceritakan ke teman gitu, nggak boleh gini, nggak boleh Jadi gitu. kalau misalnya umumnya kan rata-rata siswa pagi itu berdoa misalnya gitu. Nah misalnya ada satu kebijakan dari guru kelas atau sekolah itu misalnya untuk pembentukan karakter itu ada tidak? Ada Pak. Apa Kalau itu? di sini setiap hari Jumat itu mengadakan istighosah bersama. Apa itu istighosah? Istighosah. Saya kurang paham. Istighosah itu Pak, mengaji bersama, yasinan bersama. Oh ya, baca yasin, Sholawatan gitu Pak. Baca juz amma, baca asmaul husna, itu kalau asmaul husna setiap hari, juz amma setiap hari. Berapa lama itu? Itu 15 menit sampai 20 menit. Memang satu sekolah. Satu sekolah. Ada mohon maaf, memang muslim Muslim sekolah semua. 100% muslim. Oke, artinya memang 100% muslim dan kemudian pendekatan spiritual agama Islam ini yang digunakan ya melalui istighosah tadi itu ya. Nah itu ada efeknya nggak bagi siswa atau kemudian bagi seluruh warga sekolah upaya-upaya seperti itu? Alhamdulillah ada Pak, bisa berubah menjadi anak yang baik gitu. Meskipun pelan-pelan. Caranya pelan-pelan sambil pendekatan kita Pak. Artinya pendekatan agama ini menjadi bagian dari proses pembentukan karakter itu ya di sini ya. Nah, berkaitan dengan rapor pendidikan yang terbaru ini, rapor pendidikan 2.0, gimana pandangan dari
Ibu Kepala Sekolah maupun Ibu Guru terhadap rapor pendidikan ini? Untuk rapor pendidikan versi 2.0 ini Pak, ini sangat memudahkan kami sebagai guru. Karena di situ sangat lengkap dan mudah dipelajari. Kalau dari sisi tim sendiri, karena Bu Guru kan juga tim ya, ini gimana? Kalau menurut saya pribadi sangat membantu memang Pak, lebih mudah kita mengetahui kelemahan kita dari tahun ini ke tahun mendatang. Di raport pendidikan itu sendiri sudah tertera, kita itu dari tahun ini ke tahun ini kita itu apa naik, apa turun, jadi seperti itu. Jadi di situ prioritasnya lebih lengkap, lebih terukur ya, lebih mungkin. terukur. Ibu Supriyati sebagai pengawas bina Kecamatan Arjasa, SDN Arjasa 1 khususnya Kabupaten Jember. Jadi saya sangat antusias sekali sebagai pengawas SDN Arjasa 1, saya pantau itu, saya dampingi untuk membuka rapot pendidikan. Kemudian saya suruh lihat yang merah harus betul-betul diutamakan karena itu memang betul-betul kurang, kemudian di atasnya kuning, kemudian terus hijau. Yang hijau dipertahankan. Nah itu sangat saya pantau, kemudian sangat dampingi bagaimana untuk meningkatkan semaksimal mungkin. Setelah itu solusinya bagaimana setelah dilihat kekurangannya. Tentunya semuanya itu tidak hijau semua. Yang merah itu dibedah di guru-guru, kemudian saya dampingi. Salah satunya itu tadi untuk meningkatkan literasi anak. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Ibu Guru yang telah berkenan menerima saya, dan saya bisa belajar tentang bagaimana pemanfaatan platform rapor pendidikan di sekolah ini. Nah, semoga dengan adanya platform rapor pendidikan ini bisa menjadi alat bantu dalam perencanaan berbasis data di sekolah ini, dan terima kasih telah menggunakan rapor pendidikan. Saya mohon izin undur diri. Sama-sama Pak, terima kasih sudah rawuh di SDN Arjasa 1. Baik, terima kasih.